Jadi di surga beneran ada rumah gak sih? Orang Kristen pendeta ini marketing yang paling jago. Kenapa? Siapa? Jualan sesuatu yang belum ada barang, belum kelihatan barangnya. Dua berita ini tuh udah dibahas rame banget di satu hal yang kita bicarain gitu sebagai orang percaya. Pertama, Yes. konteksnya surga. Dua, konteksnya akhir zaman. Oke. Kalau ada yang memprediksi gitu ya, karena itu memang sudah terjadi banyak di dalam sejarah gereja gitu. Jadi dibilang itu terus dapat dari Tuhan, terus ngomong tahu-tahu tanggal sekian. Kalau udah nyebut tanggalnya gitu ya. Wah, kenapa orang di dalam perjalanan kok sampai bisa mempercayai sesuatu yang beyond? Aku bilang beyond dari logic. Aku rasa gereja itu perlu memberikan dirinya dipertanyakan. Makanya sering nggak, oh lu beriman aja, lu nggak percaya, nggak tanya. Tapi sebetulnya kalau itu kebenaran, kenapa lu tidak berani dipertanyakan? Lu udah punya rumah belum di surga? di dunia aja belum. Teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gua Julius. Dan hari ini teman-teman kita kedatangan tamu spesial, teman kita yang sudah lama tidak bertemu, tidak berjumpa, tidak ngobrol dan makan bareng. Teman-teman please welcome Ko Johan Nugroho. Widih. Ko Johan tuh kalau opening selalu ya, tapi nanti di tengah-tengah bum bum blar gitu. Betul, apa kabar kok? Kita udah lama banget nggak ngobrol. Terakhir ngomongin apa ya? Ingat gak lu? Gue inget soalnya Januari. Tawa ya? Tawa, betul, gila. Keren. Teologi Yes. tawa. Kenapa Tuhan menciptakan tawa? Terus tahu-tahu sampai kejadian bum bum blar di dunia kita. Oke. Iya Oke. itu. Oke, Iya. gak bisa kita bahas ya. No. Pokoknya hal-hal lucu banyak yang terjadi lah di dunia. Terus 6 bulan kemudian akhirnya kita ketemu lagi di sini. Udah 6 bulan ya, nggak kerasa. 6 bulan kok. 6 bulan Januari kita ketemu lagi di bulan Juli ya teman-teman. Ini sekarang bulan Juli. Nah kalau mungkin banyak dari teman-teman lupa lu sekarang pelayanan di mana atau sekarang lagi ngerjain apa, mungkin lu boleh share dulu ke teman-teman gitu. Masih pelayanan di Sing Iya. Sanctuary, yang Hearted Church Community. Keren. Ya, itu ibadah kontemporer di GKY Purindah dan di Vestige Community masih di sono. Nggak, bukannya sekarang udah ada yang ketiga? Jadi host podcast gitu. Oh iya. Jadi host podcast bukan yang mana. Host Ya, podcast. benar. Gue nggak ingat, lu ingetin lah sesama Iya, host ya kita ya. Gila, Wah. keren banget. Dulu cuman gue hostnya, dia pembicara, sekarang dia udah host loh. Gua Lu udah tau nggak? Gue opening take 10 kali. serius. Serius, gua nggak Nggak bisa apa-apa, ternyata. itu namanya progress. Tapi Berjuang banget, keren. bro. Ko Johan udah jadi host, teman-teman bisa nonton episodenya nanti atau yang udah tayang di Chemistry, itu salah satu rekan pelayanan Yes. kita juga soalnya Chemistry Bener. Podcast. Nanti gua taruh di sini ya, peng gitu. Tapi hari ini lu datang karena ada satu kejadian dan berita khusus nih kok. Maksudnya? Gua suka banget sama topik yang mau kita bahas hari ini. Yes. Ada Gimana? dua Gimana? berita nih, dua berita keren banget. Karena dua berita ini tuh udah dibahas rame banget. Oke. Baik dari yang Kristen maupun yang non Kristen. Mungkin yang Kristen ketawa kali, yang non Kristen lebih ketawa lagi gitu liatin berita ini gitu kok. Yang pertama adalah, lu tahu nggak selama ini tuh di surga tuh jualan tanah. Pertama lu tahu dulu nggak di surga tuh ada rumah-rumah, ada komplek, terus tanahnya tuh lagi dijual gitu. Ada. Kebayang nggak? Gue cuma pernah denger ada anak muda bilang sama gue, kata dosen marketing dia, orang Kristen pendeta ini market apa? Yang paling marketing yang paling jago. Kenapa? Siapa? Jualan sesuatu yang belum ada barang, belum kelihatan barangnya. itu bagus banget. Itu lucu banget. Gue ketawa sih. Wah, dia bilang karena dia belum ada, orang belum pernah lihat tapi pernah percaya dia bilang. Ada itu- dosennya bilang gitu tuh. Sorry gue ketawa teman-teman. Itu DP namanya kok. Rumahnya developernya kan belum jadi. Oke. Kita belum lihat barang. DP dulu gitu. Ya jadi ada berita kalau ada satu gereja di Meksiko. Ini viral banget soalnya di Indo. Dia tuh ngejual tanah di surga. Harganya per kafling itu 1,6 juta. Oke. Jadi lu bayar ke gerejanya, terus nanti gerejanya daftarin mungkin ke Tuhan, dia udah bayar, nih tolong sediain rumah ya. Per kafling berapa? 1,6 juta. Oke. Murah ya kalau dihitung-hitung Iya, satu rumah iya, loh. iya, Sekarang iya. satu rumahnya 1,6 M aja nggak dapat. Iya. Di surga dapat 1,6 juta. 1,6 ya. Itu udah yang- ada perabotan, Udah ada bonus perabotan, AC. udah ada AC, ada mimbar kali di situ jadi bisa khotbah gitu teman-teman. Itu yang pertama. Oke. Ada yang kedua kok. Yang kedua emang beda konteks sih, tapi entah kenapa ada benang merahnya. Yang kedua,
Itu katanya kiamat diprediksi kemarin 29 Juni itu akan kiamat oleh Oke. orang dari India. Oh, Udah India. nih, udah nih 29 Juni nih, itu dijadiin meme, dijadiin bercandaan lah, karena kan nggak kejadian kiamatnya. Terus habis itu udah bilang, oh sorry, diundur jadi 10 Agustus. Ini bulan Juli, sebulan lagi nih kok waktu kita kok. Lu udah melayani begitu banyak orang belum lo? Bulan depan kita dipanggil pulang lo. Kecuali diundur lagi ya. Kecuali diundur lagi. Maksud gue nih gini ya. Oke. Gua rangkum dari 2 berita ini nih. 1 rumah di surga, 2 dari tanggal perkiamatan gitu. Ini kan dua-dua yang menjadi satu hal yang kita bicarain gitu sebagai orang percaya. Pertama, Yes. konteksnya surga. 2, konteksnya akhir zaman. Oke. Gitu. Lu percaya gak dengan hal-hal seperti itu? Mungkin gue mulai dari situ dulu kali ya. Maksudnya Percaya kata-kata orang itu. Percaya dengan beneran ada rumah nih di surga. Beneran. Beneran kalau seseorang bisa memprediksi akhir zaman. Gue akan mulai dari situ deh kok, sebagai hamba Tuhan. Lu percaya nggak? Gue nggak percaya. Maksudnya kalau ada yang memprediksi gitu ya, karena itu memang sudah terjadi banyak di dalam sejarah gereja gitu loh. Sejarah Jadi bilang gereja. ini, jadi dibilang itu, terus dapat dari Tuhan, terus ngomong, tahu-tahu tanggal sekian. Kalau udah nyebut tanggalnya gitu ya, wah. Wah, apa Karena banget udah gitu ya. berkali-kali loh. Dulu tahun 98 krisis moneter, terus Kiamat. tahun 2000 ada film 2012 kan, Iya, bener. ada air. Itu gue inget banget tuh. Udah Iya, iya. akhirnya bener-bener apa ya? Dan sebetulnya di Alkitab juga dibilang nggak tahu kan, nggak ada orang yang tahu kapan waktunya. Karena kuncinya bukan masalah lu tahu atau enggak, tapi preparing. Kamu sediakan dirimu untuk sekarang bagaimana kamu hidup dengan benar dan segala macamnya. Jadi prediksi-prediksi itu aku rasa Gak bisa dipercaya. bisa. Tapi kan berarti kalau lu ngomong soal persiapan gitu, ada yang perlu kita persiapan dong. Maksudnya kita nggak tahu nih tanggalnya. Karena disebut Tuhan akan datang sebagai pencuri, dan kalau lu ready, you nggak terlalu memusingkan di situ sebetulnya bagaimana hidup dengan benar, karena konsen lu kan di situ gitu kan. Konsen lu hidup dengan benar, hidup benar itu mengasihi Tuhan, sesama dan diri, itu yang difokusin. Kalau yang gue rasa ya, kalau yang takut-takut gitu lah, ya gue mengasihi. Apakah itu kasih gitu kan? Ya apakah itu kasih gitu kan? I don't think so gitu loh. Wah, gua lu gitu bang, makasih nih. Gua kurang nih. Wah, gua kemarin lupa naktir teman gua nih. Kalau bercanda Gua ditaktir Julis babi terus ya. Gua sekali besok bawain babi lah. kalau bercandaan kemarin. Ntar rumah lu lebih bagus daripada gua, nggak mau gua. Oh iya. Rumah di surga bisa lebih bagus ya. Kalau bercandaan kemarin tuh katanya ini besok jadi kiamat nggak nih? Kalau besok jadi gue nggak bayar pay letter. Jadi dia ada utang tapi dia nggak jadi. Duitnya kan bisa dipakai buat apa yang dia mau. Itu bercandaan itu Sampai kayak gitu ya. Sampai jadi selucu sarkas itu. banget ya. Iya. Sarkas Karena kan banget. emang kita perjelas aja lah, nggak ada yang tahu. Tapi kalau lu jadi jemaatnya, lu belum tentu bisa sarkas itu, Jul. Gue suka You know? nih. Emang konteks itu orang India yang ngomong ya, maksudnya kayak Kalau random person. yang punya rumah gitu kan, yang lu kalau lu nanti bayar segini itu sudah disediain gitu kan. Oh iya, tapi benar nggak? Kalau lu di sana sejak kecil, bayangin lah, lu udah trust pendetanya segala macam, nggak gampang loh. Seru nih, gue suka nih. Ini kan agak-agak lu percaya sesuatu yang beyond your imagination gitu kan. Iya. Nanti mereka bisa tanya loh, bedanya apa lu sekarang percaya nggak ada di Bible tuh, percaya yang sebetulnya lu juga belum pernah lihat. Iya. Itu loh, mereka bisa tanya gitu loh, Yul. Jadi bisa. Iya kan? Ini Nggak gampang berat banget. loh. Jadi oke lah, gue memposisikan gue di gereja itu ya. Oke. Di gereja di mana hamba Tuhannya udah bilang kalau kalian tuh harus berani rela keluar Segitu? demikian uang. Karena nanti ada tempat yang Tuhan sudah sediakan. Biasanya Tuhan ngomong sama gua gitu kan, Iya. beritanya bisa ngomong kayak gitu kan. Kan Iya. nggak bisa, itu kan Sesuatu banget. sesuatu banget kalau orang biasanya, Jul, itu kan sebetulnya kalau kita bisa lihat itu kayak semi cult ya, mungkin I don't think so apakah itu Iya. kata, tapi itu tidak terjadi di dalam satu hari. Maksudnya satu hari. Maksudnya ketika lu percaya kata-kata itu, tidak gara-gara tahu-tahu dia muncul terus ngomong itu orang percaya, tapi gereja itu kemungkinan udah dibangun berapa lama dan ada orang setia ngikut di sana. Dan sudah percaya, sudah terberkati, sudah mulai itu, dan akhirnya dalam perjalanan lu juga nggak sadar bahwa itu salah atau nggak salah ketika itu sudah menjadi bagian hidup dari lu. Jadi kita mungkin bisa ketawa
Tapi kalau lu di dalamnya, lu malah begitu diserang, lu bisa defend dan mengatakan orang itu nggak ngerti. Oh, wow. Disitulah. Jadi kalau gue bilang cult itu dimulai tidak dari langsung sesuatu yang kontroversial. Tapi sesuatu yang Slow percaya. down, pelan, tambah lama. Ketika trust itu ada, nggak ada questioning kan? Lu percaya dia yang diurapi Tuhan, mulai itu. Dan aku rasa belum tentu loh jemaatnya orang-orang bodoh semua. Bisa aja jemaatnya sebenarnya orang-orang pintar tapi percaya. Kamu lihat cult ada banyak di Netflix, banyak orang-orang hebat yang bisa bangun gedung, arsitek, keuangan, itu mereka tergabung dengan cult dan mempercayai something yang bagi kita yang di luar, wah Aneh. that's Tapi a bagi mereka itu kebenaran. Nah, dan itu tidak terjadi dalam satu hari, one day. Makanya gue waktu itu sarkas juga, tapi lu not easy loh kalau kamu ada di dalamnya. Emang gue gak salah nih hari ini. Lu gak salah nih hari ini. Gue pernah di cult gak ya? Pernah gak ya? Tulis di kolom komentar. Teman-teman semua. Embodied ya ngomongnya. Oke, ketawa Ngomongnya gitu ya. berdasarkan pengalaman gitu kayak terkesan seperti pengalaman. Teman-teman. Oke, coba. Tapi jangan bahas itu. Gila, gue mind blown loh dengan fakta itu loh. Gue baca beberapa buku tentang cult. Jadi cult, bahkan gue pernah nyampein sesi tentang cult itu apa, karena apa itu bisa terjadi, ciri-cirinya apa segala macam, dan memang semua mengatakan bahwa itu tidak terjadi dalam sehari. Semua tuh pelan-pelan dibangun. Makanya lu lihat yang mungkin pernah dibahas ya, yang apa, A Holy Betrayal dari Netflix. Yes, itu kita pernah bahas That's juga. right. Itu juga bagus banget. Dan karena itu ada kekuasaan, kalau akhirnya lu di dalam satu community nanti lu taat, lu akan dipublish, lu taat, dan lu setelah lu tahu ikut gabung itu ternyata lu udah jabatan lu, umpama gue pendeta yang itu, lu jabatan gue udah angkat, lu wakil gue. Iya, gue wakil Kojohan nih. Dan lu udah ikut gue 20 tahun cuy. Dan lu mungkin lu merasa ragu, tapi lu ninggalin sesuatu yang udah lu 20 tahun bareng sama gue, terus lu jadi nothing. Gampang gak? Gampang. Dibuang. Lu jadi nothing, ngerti kan? Lu udah dihargain orang, tahu-tahu pasti lu akan mendukung. Itu susah banget ya. Lu something, lu membangun sesuatu. Lu sama Hello God udah berapa tahun lu? 3. Begitu lu gak di sini jadi host, something loh yang gak easy loh. Iya, gak gampang. Itu tadi gue bercanda. Ya, jadi benernya itu sesuatu yang gue bisa ketawa, tapi wah kalau lu, makanya salah satu ciri waktu gue baca buku-buku tentang cult ya, aku nggak tahu apakah kita fair mendefinisikan cult, karena kalau cult itu cenderung memang lebih eksklusif, dia nggak boleh berelasi sama orang. Iya. Begitu ada info-info yang mempertanyakan, di-cut, mereka harus bahkan putus hubungan keluarga, putus hubungan. Nah, aku nggak tahu apakah sudah seperti itu atau menuju ke sana, I don't know gitu kan. Ya kan. Ya. Nah, itu aku membayangkan itu, wah itu nggak gampang loh kalau di sana. Iya. Ya, kecil. Disclaimer-nya adalah kita sebenarnya minim informasi tentang si gereja ini ya. Gereja Meksiko ini yang karena katanya media kan nggak penting informasi yang benar. viral kan. Karena sesuai dari beritanya tuh mereka katanya praktekinnya udah lama, bahkan sebelum COVID gitu, dan udah banyak yang beli. Gua nggak tahu cuancianya udah berapa, rumah yang dibangun di surga udah berapa, itu gua nggak tahu tuh. Cuman gue juga nggak tahu itu akan se-ekstrim itu atau nggak, bisa jadi. Tapi semoga kita salah ya, semoga kita salah gitu. Mungkin teman-teman di sana yang orang-orang Meksiko yang nontonin ini juga ketawa-tawa kali. Itu apaan sih mereka berdua bahas gituan. Cuman yang pengen gue coba kita bahas sekali lagi gitu. Jadi di surga beneran ada rumah gak sih? Gue mulai dari situ dulu bercandaan ini. Sebetulnya kalau kita lihat bahasa-bahasa Bible kan dinyatakan di dalam konteks pada zaman itu, gitu kan. Maka menggunakan bahasa-bahasa figuratif simbolis. Aku kasih contoh ya, hell itu digambarkan, Gehenna itu adalah tempat pembakaran sampah di luar, Sheol itu tempat orang mati di bawah. Jadi kadang api, gelap. Jadi itu sebuah gambar keterpisahan dari Tuhan gitu kan. Tambah heaven itu adalah tempat, home. Mungkin kita harus melihatnya tidak secara material literal, tapi kita lebih lihat itu simbolis yang kita juga belum tahu. Jadi kita nggak perlu pusing gitu ya. Tapi itu home itu kan
home, rumah. Barangkali karena di zaman itu kan ada hospitality, di mana lu diterima di rumah Bapa dengan cinta. Jadi jangan material yang hanya material, tapi rumah ada kasih, ada. Karena inti dari kekristenan kan kasih, Yes. penerimaan, sambutan, orang yang diterima, yang sudah itu. Jadi mungkin kita bisa melihat sebagai kasih yang begitu sempurna. Nanti seperti apa kita nggak bisa bilang sama-sama tahu gitu Iya, iya, kan. iya, Jadi aku lebih melihat seperti itu. Iya, mungkin gara-gara lu ngomong gitu gue jadi keinget satu ayat yang kayak di engkau telah gue lupa. Sediakan rumah. Sediakan Aku rumah. mempersiapkan rumah bagimu. Nah, itu Iya. mungkin dia terinspirasi dan ketika zaman itu nggak tahu di Meksiko itu rumah sulit segala macam. Jadi ini lebih relate sama mereka. Oh, ini rumah, bagus ini ada di surga gini. Iya. Jadi mereka punya pengharapan ketika di dunia ini nggak ada harapan. Tapi ini sakit loh. Kalau menurut, ini aku pakai bukan teolog ya, filosof kontemporer Karl Marx. Karl Marx. Waktu ya. zaman Karl Marx itu dia kesel sama agama. Karena agama itu candu. Buat orang-orang sakit karena nggak bisa nerima kenyataan hidup, nggak mau berjuang, udahlah nanti Tuhan sediain yang di surga. Dan agama itu dipakai penguasa-penguasa untuk orang, ya udahlah lu nggak apa-apa miskin di sini, lu nggak apa-apa. Yang Tuhan penting nanti sediain di sana. itu. Nah di situ Marx mengkritisi agama tidak membebaskan orang, jadi agama candu candu yang membuat kamu nggak berjuang atas hidup ini. Nah, itu kan harusnya religion Christianity membuat orang sungguh serius di dunia ini. Apalagi kita percaya Yerusalem baru turun dari surga. Kerajaan Allah gitu Yang kan. baru, Nah, bumi itu yang sebetulnya baru. saya menerima kritik Karl Marx di era itu. Ketika agama justru membuat orang pergi evakuasi. Jadi nggak konsen di dunia ini, malah dia udah nggak apa-apa gue susah, nggak apa-apa gue pergi, udahlah nanti gue sediakan, ya udah sengsara udahlah. Iya. Jadi kayak eskapis ya, keluar, melarikan diri dari reality of life. Gue lupa ada istilahnya apa itu. Apa? Kayak akhirnya surga dan suatu hal yang enak tuh akhirnya jadi pelarian. Bukan sesuatu yang lu bisa kejar di dunia gitu ya. Bukan sesuatu yang harus kau wujudkan, karena Tuhan meminta kita sebagai anak-anaknya Untuk menyatakan kerajaan Allah di bumi ini, iya, ya kan? iya. Kerajaanmu datanglah. Sorry, suara saya nggak bagus. Gak apa-apa, itu benar gue bagus dan keren gitu. Apalagi penjelasan tentang Karl Marx dan agama itu dahsyat loh. Iya. Maksudnya gimana ya, kita kan sering sampai terlarut-larut Iya, sampai akhirnya kita lupa dengan critical thinking dan sebagainya ya. Nggak tahu ya, gue ngerasanya gitu. Makanya Karl Marx bilang udah jangan teori-teori, udah lakuin kerja, lu lakuin revolusi, lakuin apa gitu loh, demi sesuatu yang real. Tapi kan hal seperti itu nggak semua orang bisa terima kok. Maksud gue, siapa bilang kalau suatu saat nanti di surga tuh bukan ada kenyamanan yang kita dapat. Emang kan kita sekarang di sini emang harusnya menderita, pikul salib, lu melawan diri lu sendiri, lu jangan terlarut-larut dalam kenyamanan. That's reality of life. Tapi juga Tuhan menyatakan berkat yang ada gitu kan di hidup ini. Jadi pain, suffering part of our life. Maka aku suka tuh yang tawa kemarin. Ada waktu tertawa, ada waktu untuk nangis. Karena berkat itu juga ada. Tapi kadang-kadang kita Christian ya. Gue gampang khotbah-khotbah yang penuh dengan penderitaan. Lo gitu apalagi gue gitu ya. Tapi sekarang gue ngerasa kayaknya kita juga perlu melatih orang itu untuk ngerti banyak hal yang baik dalam hidup ini yang kita bisa embrace. Tapi celakanya orang Kristen kadang-kadang embrace yang buruk. Gue bersyukur gue kecelakaan gitu. Coba ada yang kayak gitu tulis di kolom komentar juga. Gue bersyukurin lu kecelakaan ditabrak motor, nggak truk gitu kan. Sorry gitu. Sorry gitu loh. Ya kalau masih hidup, kalau sorry anak lu kecelakaan terus lu harusnya bersyukur. Kematian itu tidak untuk disyukuri, untuk ditanggung sih, tapi gitu ya. So gue pernah ngomong, papa mama gue nggak ada, gue nangis, gue sedih, gue tangisin. Yang gue syukurin bukan mereka nggak ada, tapi ternyata ketika mereka nggak ada, gue lihat ada mereka punya sahabat-sahabat yang setia. Ternyata hidup mereka jadi blessing dan ada teman-teman yang sayang mereka. That is blessing, dan aku bersyukur di saat yang sama aku menangis mereka pergi. Kita kan kebalik-balik. Lu harusnya bersyukur lu.
hilang kerja lu gitu. Agak susah tuh ya. Gitu ya. Konyol. Atau lu bersyukur lu masih bisa makan nasi, dia makan tempe gitu. Jadi lu bisa bersyukur dengan menindas orang lain gitu ya. Itu paling sering tuh. Gue Iya, dari iya, kecil gue iya, paling sering dengar kalimat-kalimat yang Iya, kayak, iya. ih lu bersyukur hari ini masih bisa misalkan minum kopi. Iya, Ada banyak di luar sana yang nggak bisa minum kopi. Itu salah. Iya, salah bagi Salah ya. Oke. lu nggak Lu nanti yang cuma minum kopi lihat yang nggak bisa makan, yang makan lihat binatang gitu ya, udah Iya. bisa bersyukur. Tapi itu berarti salah gitu ya. Nggak Bagi gue, seharusnya seperti iya, itu. Seharusnya seperti apa? Mensyukuri itu kok injustice ya, mensyukuri merendahkan orang lain gitu kan. Bersyukur bukan di Bukan atas. untuk merendahkan, mensyukuri karena anugerah. Eukaris itu ada anugerah. Di dalam kesulitan anugerah juga ada yang kita bisa syukurin. Dan itu Jadi bisa, bukan kesulitannya, bukan kematiannya. dan bentuknya itu bisa apa aja ya. Dulu ada sih meninggal terus gua kaget ya. Keluarganya pakai jas terus ada band. Kita harus bersyukur karena orang tua kita udah bersama Yesus. Masyarakat lihat ini gila ya keluarga ya. Tapi di beberapa poin itu bener loh. Enggak sih? Iya nggak sih? Nggak sih? Iya nggak sih? Iya, Gue nggak tahu nih ya. Tapi emang Yesus waktu ada yang meninggal dia Bersyukur. bikin band terus nari-nari sama murid-murid, kagak kan? Kalau dipikir-pikir bener ya. Pas Lazarus, Iya. doi menangis Iya. gitu. Tuhan That's Yesus right. menangis. Bukannya kayak, yes dia udah di surga, nanti gue nyusul gitu. Enggak ya. Nggak gitu. Yes Ngerti Lazarus nggak? udah di Iya, surga, iya. nanti baru gue gitu. Enggak ya. Tuhan nangis. Ya, kita balik kali ya. Wah, Yang- enggak, cuma Kafling. kita balik. Kita balik. Kafling jadi bersyukur seru sih sama lu. Kafling jadi bersyukur ya. Bahkan Kafling ke sekte dulu. Tapi ini sebetulnya ketika aku belajar lebih dalam ya, Surga gue nih. jadi tahu nih kenapa orang itu jadi mungkin kalau tadi ya gue percayain tuh simbolis semua, tapi gue kenapa orang di dalam perjalanan kok sampai bisa mempercayai sesuatu yang beyond. Aku bilang beyond dari logic. Oke kan? Itu kan beyond dari logic. Sebetulnya Jul, kalau kita bilang kita juga percaya sesuatu yang ada di Bible, ya kan? Kita percaya itu firman Tuhan, kita percaya Yesus datang lagi. Itu kan kita juga belum tahu. Sama-sama belum tahu. At least secara visual lah ya. Iya. Itu kan secara tulisan. Ya, walaupun kita tahu secara historis proof mungkin Jesus itu benar-benar ada dan benar-benar bangkit itu lebih gede segala macam, ada apologetik, kita nggak mau di situ. Tapi itu sesuatu yang ke depan kan kita sama belum tahu, cuma ditulis. Itu kan sesuatu yang beyond our logic. Mereka sama sebetulnya. Mereka bisa lo tanya, lo kenapa lu belum tahu juga, lu bisa tahu ya kayak gitu. Iya, Gua ini benar. didetilin loh sama Tuhan loh. Itu- Itu kita harus fair dong, kalau mereka tanya itu kita harus fair loh gitu loh. Iya. Kita bisa jawab nggak tahu sebenarnya. Ya kita nggak tahu, ini kan sebuah pengharapan. Mereka juga bisa bilang ini sebuah pengharapan. Ini nggak gampang sebetulnya. Cuma yang bisa dikritisi adalah ketika lu melakukan itu, Iya. ya, lu lihat jemaat lu lihat sosial di sana, apakah itu kasih? Oh, gue suka nih. Gue bisa, mungkin kita nggak bisa. Gini lah, lu bilang, lu tahu-tahu mimpi Tuhan pimpin lu kayak gini. Gue bisa bilang itu palsu atau nggak palsu? Bisa nggak Bisa. klaim gue? Bisa. Tapi fair nggak? Enggak, karena lu nggak Karena lu yang ngalamin. ngalamin, that's right. Iya, gue yang ngalamin, bukan lo. Gue nggak bisa. I don't know, bisa salah, bisa nggak? Itu yang gue fair. Iya. Tapi kalau lu bilang dari Tuhan, ternyata kok hasilnya lu buat orang celaka. Lu buat orang susah. Gue pertanyain. Ngerti ya? Gue ngerti deh. Gue nangkep deh maksudnya. Jadi kita harus fair. Maksudnya kita harus mereka itu, mereka bisa tanya lu juga tahu di sini gue lebih detail loh. Nah, apa bedanya ini ada tempatnya, lu di situ ada rumah. Ngerti ya? Saya bukan membela mereka. Nggak ada gunanya gitu, malah berbahaya buat saya. Iya, jauh loh. Ngerti Mau ya? dipindah pelayanan ke Meksiko kan tidak. Nanti gue beli jual kafling yang lebih murah. Boleh. Dia jual 1,6, lu jual 1 juta aja. Masih cuan. Atau buy one get two ya. Iya, buy one gitu. Bagus tuh. Nggak bercanda. Gak bercanda. Ngerti ya? Iya, Maksudnya ngerti, ini ngerti. fair. Jadi ketika lu akhirnya gue bilang dapet Tuhan, ternyata gue harus lepas ini gini. Tapi ternyata perbuatan lu kok lu buat orang sengsara. Lu buat susah orang yang sedang itu. Dan kita perlu melihat ini. Apakah itu sesuatu, kalau kita lihat jemaat, kita juga nggak tahu kan sekarang lihat jemaatnya dengan kondisi yang kayak gitu, uang segitu, itu uang lari kemana, untuk apa? Sedangkan mereka juga butuh. That's right, mereka butuh, ada masyarakat yang membutuhkan ketika itu bisa dieksplor, dilihat ketidakadilannya kemana, dan kita bisa bersuara. Ini injustice.
Iya, iya, iya. Kita boleh nggak percaya, kita cenderung nggak percaya walaupun aku juga nggak bisa punya klaim gitu kan. Iya, karena mereka juga akan klaim Ya, balik. kalau yang tanggalnya itu kita lebih ada dasar Bible-nya kan, nggak Iya. ada seorang pun yang tahu, nggak ada Iya. waktu tepatnya kapan kita ada gitu loh. Tapi kalau yang dia bilang ini, itu kan dia bilang dapat, dia bilang itu disuruh gitu. Tapi mungkin dikritisi nih, apa yang terjadi di sana setelah itu, jemaatnya gimana? Keluar itu gimana? Iya, Terus kalau yang nggak bisa beli gimana? Nggak punya uang segitu gimana? Nggak masuk surga. Nggak Nggak ya, nggak gitu ya. ada hospitality dikeluarin uang tamu. Ngerti ya maksudnya? Iya, iya, iya. Itu kompleks. Jadi kita kadang-kadang kita menilai secara sosial, secara keadilan, secara apa ya, kasih. Yes. Yang itu bisa ada dasar firman yang kita bisa pakai. Tapi memang dasar firman ada kata rumah gitu kan. Kalau aku lebih cenderung berani menerima pertanyaan mereka tentang itu juga. Karena kita harus bisa jawab. Oke. Nggak gampang loh. Oke, anggaplah gue ini warga negara Meksiko. Ya. Gue lagi mikirin, gimana cara gue punya rumah di surga. Kan ada ayatnya tuh kan. Tuhan bilang, Tuhan lagi menyediakan rumah gitu. Cuma kan disediain doang, nggak dibeli. Mungkin gitu kan pemikiran. Mungkin, maybe. Terus gue nanya ke lu nih, gue ketemu seorang hamba Tuhan, Johan Nugroho. Terus gue bilang, Pastor Johan. Gimana nih? Gitu. Gimana Lu nih? langsung naruh real. Ini aku Iya. gini-gini, aku percaya sama ini Iya, gitu. gue Gua harus pengen beda. punya rumah di surga nih kok. Gue harus beli atau enggak gitu. Kalau menurut lu gimana? Ada nggak sih rumah buat gue di surga? Nah mungkin gitu Nah, kali itu ya. mungkin kita bisa pakai dasar ayat. Ketika kita lihat di Bible, tidak ada orang yang disuruh membeli dengan uang. Oh, Bisa, singkat padat jelas. Tuh, ya kan? Sudah pembicaraan Jelas nggak kita. ada. Kenapa dia meminta uang? Ya, karena Tuhan mempersiapkan dengan kasih menerima orang-orang yang nggak punya uang, nggak punya bahkan. Seperti Tuhan menyelamatkan orang-orang Israel yang nggak punya tempat tinggal, ditindas. Tuhan menyediakan satu tempat yang penuh dengan susu madu, nggak disuruh bayar. Ada hospitality karena kasih yang dinyatakan. Kenapa? Sedangkan kita lihat jemaat tidak semua kaya, tidak semua punya uang, walaupun harganya murah, gitu kan. Sedangkan dia punya kebutuhan, saya akan ngomong nggak ada yang suruh bayar tuh di Bible. Nggak ada. Malah Tuhan memberkati untuk kamu jadi berkat di bumi ini, bukan membeli di sana. Concern hidup itu di bumi ini. Nanti itu Tuhan akan datang kedua kali. Yang penting sekarang bagaimana kamu punya keluarga, kamu punya anak, pendidikan udah oke nggak buat anak lo? Kamu harus perhatiin sekarang kesehatan gimana, masa depan. Hidup di Meksiko juga nggak susah. Kita tahu negara anehnya kan banyak-banyak. Iya. Maaf, nggak juga sih, negara-negara maju juga banyak cult kan. Iya, cuma Tapi karena di setiap negara ada orang-orang yang terluka, orang-orang yang tidak ada pengharapan, orang-orang yang butuh bantuan. dan itu sangat rentan untuk dimanipulasi. Aku akan menjawab seperti itu. Thank you loh, kamu bertanya jadi aku lebih lebih mendarat. Oh, Nggak ini cuma di sini. ini pertanyaan temen That's gue di good, Meksiko that's good, kayak that's bercanda. good. Waduh, siapa namanya? Sorrento. Dominic Toretto kali gue. Gak, itu Fast and Furious. Nah, cuma nanti gue coba Iya. tanya ini ya, gue bikin Hello God cabang Meksiko, nanti ada Hello God-nya dia yang melayani di sana, canda. Itu udah kelewatan kemana-mana. Tapi kalau mau lagi aku perdalam ya dari Iya. pembelajaranku, ternyata religion, Jul, Agama. agama. Gue baru baca satu buku judulnya Whole Brain Christian. Whole brain Christian. Jadi ternyata dia mengkritisi evangelical tradition, my tradition, Kita ya, yang cenderung menggunakan left brain. Left brain itu logical. Ya, left brain itu logical, systematic dan segala macamnya, ya. Matematis gitu ya. Matematis. Tapi right brain itu creativity, imagination, Feeling. emotion. Nah, emotion. di situ dia bilang Christianity harusnya punya whole brain. Tapi dia cenderung lihat evangelical ke left brain, sehingga doktrinal segala macam, jadi kreativitinya kurang. Tapi sementara di satu sisi itu ternyata religious brain kita itu ada ruang untuk imagination, ruang untuk sesuatu yang kita nggak bisa cercap, untuk ruang sesuatu yang lebih besar dari kita, dan kita butuh loh. Iya. Makanya ketika kita logik, kita datang punya masalah segala macam, ketika kita nggak ada, kita taruh Tuhan, gue serahin semua karena ini beyond my. Nah, di situ juga ada ruang religion. Jadi ketika kita beragama, kita pakai whole brain Christianity. Cuma kadang dari sisi kita kan ke left, Iya. tapi dari sisi yang lain itu sangat Ke kanan.
sangat emosional. Dan ketika emosional itu kan kayak lu nonton konser, lu lebur ada sesuatu yang lebih besar, atau nonton sepak bola itu kan sangat religius sebetulnya. Wah, lu bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia wah, Raya iya, gitu oh, misalkan. dan di situ lu Bulu kuduk kecil, merinding, wah, terus dan di kenceng situ banget dan lu gitu bisa ya. bener-bener hilang kan. Iya. Tapi itu memang desain our brain. Maka sebetulnya kita perlu menyarankan untuk yang terlalu ke sini Ayo, leftnya juga harus dikuatin. Kalau yang terlalu sini, right-nya wah dikit aja. teorinya doang, hidup yang bergairah untuk bener-bener cinta Tuhan, kasih persembahan untuk Tuhan. Wow, kan nggak perlu uang, semuanya untuk Tuhan, tapi lu nggak pada kasih juga gitu loh. Iya. Ini sesuatu yang bagi gue kita perlu whole brain Christianity. Ini salah satu masalah, maksudnya yang dari lu bilang adalah Ya. ini adalah salah Ya. satu masalah kita zaman sekarang nih, Ya, berarti ya. Kita seringkali Split. kita punya kiri kanan nih. Masanya kita semua punya. Betul. Mungkin untuk yang berkebutuhan khusus beda. Cuma Ya. kalau secara normal, secara umum, semua orang punya left dan right brain. Right brain. Dan masalahnya kadang ketika kita membawa itu ke dalam iman kekristenan kita cenderung cuman pakai atau enggak dominan di salah satu di ya. salah satunya. Padahal itu whole Enggak brain. secara balance right, gitu. that's right. Nah, sekarang pertanyaan gua, kalau tadi yang kanan anehnya begitu, yang kiri anehnya begini, yang sinergi yang tengah tuh gimana? Jadi kalau aku melihat bahwa justru gereja-gereja yang itu biasanya sangat energetik, sangat kreatif, ya kan, sampai punya pikiran surga segala Gue tahu macam. tuh seperti Iya apa kan? gerejanya. Iya kan? Tapi di saat yang sama kan biasanya cenderung ketika kita menggunakan right brain tuh kita kan udah capek pakai logik kita taruh gitu loh. Iya. Ya kan? Disitulah dangersnya adalah ketika orang yang lead kita adalah orang yang kita trust, udah kita kasih aja. Sebenarnya media kan banyak pakai visual, itu kan right brain semua, visual, emotion segala macamnya kan. Sehingga ketika kita udah capek, otak kita nggak jalan, begitu lu tahu nggak kalau orang logiknya udah nggak jalan, bengong, baru muncul hal-hal kreatif. Gue nongkrong sama siapa ya? Gue belajar apa ya? Lah, itu kan mulai itu. Nyari sesuatu yang bukan di situ, dan di situ ternyata ketika kita masuk ke dalam sebuah religious Thoughts. institution Oh, atau thought institution. atau religion institution, di situ ada leader yang nggak bertanggung jawab, Iya. dangerous. Maka sebetulnya kita perlu lagi tetap belajar, mempertanyakan. Jadi aku rasa gereja itu perlu memberikan dirinya dipertanyakan. Makanya sering nggak, lu beriman aja, lu nggak percaya, nggak tanya. Tapi sebetulnya kalau itu kebenaran, kenapa lu tidak berani dipertanyakan? Tapi juga sama, yang terlalu logik mempertanyakan, lu juga harus memberikan ruang untuk sesuatu yang melampaui itu, yang menyentuh kamu, yang bener-bener logikmu itu bukan nggak dipakai, lu udah pakai mentok. Iya, udah nggak ketemu Lagi, dan di situ ada satu ruang yang gue serahin sama Tuhan, karena semua kemampuanku, keahlianku itu nggak ada. Jadi itu kan sesuatu yang saling bisa melengkapi. Jadi saya suka gereja yang bisa mempertanyakan. Karena kalau cult itu nggak boleh bertanya, lu harus percaya. Dan lu Mutlak pertanyaan dapat tunduk appreciation pelan-pelan, dan itu akan di level kalau yang tinggi itu udah yakin semua, yang bawah akan kamu kurang percaya maka belum bisa naik gitu kan. Dan mereka akan dilindungi, tidak bersosialisasi dengan tempat lain yang berbeda, supaya tidak ada distorsi yang mempertanyakan sebuah keyakinan. Bahkan sebenarnya nggak apa-apa banget kalau lu sebenarnya mempertanyakan keyakinan lu. That's right, bagiku itu bagian dari kenyataan. Itu nggak apa-apa banget berarti kan emang. Kenyataannya mempertanyakan sesuatu, cuma ya. dibungkam kan. Orang aja. Bahaya nih orang. Nggak, cuma gue percaya gitu. Satu-satunya lu semakin bertumbuh dan memperdalami iman lu adalah lu pertanyain sendiri iman lu gitu. Tuhan juga Kalaupun lu nggak nanya ke orang lain, lu at least diri lu ada nggak sih pertanyaan Iya. Cuma kadang-kadang ketika itu tidak diterima oleh sebuah institusi, kita cenderung nyimpen dalam hati, tapi itu nggak hilang loh. Itu nggak hilang. Aku udah cerita belum, anak gua tanya, Pak, gua kadang-kadang ragu karena kan aku lahir di keluarga Kristen. Yes, betul. Aku Sering punya kejadian. religion dari papa gini gitu. Kalau aku ragu ini nggak apa-apa loh, memang kamu sedang ragu gitu ya. Terus dia tanya, kenapa papa percaya? Aku jelasin, aku percaya. Tapi kadang-kadang kan udah muncul keraguan, iya ada gitu loh. Jadi dia mau worship leader, ya udah kalau aku worship leadernya narasi gini, boleh nggak? Kadang kita ragu, aku tanya sama papa, kadang ragu sama Tuhan, boleh nggak? Oh, ragu adalah bagian dari perjalanan gitu kan. Seperti di dalam relasi, kadang aku ragu, lu care sama gue nggak sih? Dan tapi di dalam itu kita belajar untuk percaya bahwa sebenarnya cintamu itu real buat aku. Wow, keren banget. Jadi itu
part of reality, tapi kadang kita nggak memberikan ruang untuk ragu. Gue sering bercanda gini. Dulu gue udah lama nggak ngomong kayak quotes gue yang legendaris. Jadi itu kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya harus hidup kritis, bukan skeptis. Yes. Bukan skeptis. Yeah. Maksudnya banyak orang kan stop di skeptis. Ketika dia ragu, dia mempertanyakan, dia nggak mendapat jawaban atau Tuhan seakan-akan diem, nggak jawab doa dan sebagainya, dia akan menjadi skeptis gitu. Yeah. Tapi justru harusnya mungkin kita perlu belajar ketika Tuhan diem, lu bisa punya pemikiran yang cukup kritis untuk mikir, oh Tuhan nih sekarang diem, tapi mungkin suatu saat akan ngomong gitu. Nanti suatu saat akan mengeluarkan tindakan yang lu belum tahu apa. Ya, kadang-kadang jangan-jangan dia udah ngomong, kita juga nggak bisa denger gitu kan. Itu keren banget, kan? bener. Tuhan kan? udah ngomong, kita nggak denger. Atau kita juga memang nggak mau denger. Kita nggak mau denger yang itu gitu kan. Itu lebih make sense. Gua coret tuh kalimat gua barusan, itu lebih make sense. Jadi maksudnya adalah orang-orang percaya itu harus belajar untuk kekritisan. That's right. Kekritisan. Dan seorang pastor hari ini harus menerima itu untuk generasi ini, dan kita juga harus berani ketika kita nggak punya answer. Aku belajar dari guru SD sama guru kungfuku, dia bilang tanya apa aja. Yang dapat nilai bagus adalah yang tanya yang saya nggak bisa jawab. Wah, itu nggak Christian, tapi wah seru banget. Jadi kita mikirnya di sekolah nggak jawab pertanyaan, kita tanya yang dia nggak bisa jawab. Dan ternyata ada temen gue pernah tanya, dia gak bisa jawab. Dia nanya apa? Pertanyaannya masuk akal gak? Ya, kalau waktu itu anak SD lah ya. Dia nanya gini, kenapa kalau itu api, kalau kita tiup kan lilin mati, tapi kalau api dibakar kita tiup banyak orang ini kok gak mati, kok tambah nyalain gede gitu kan. Oh menarik. Iya kan? Dia, oh ya kenapa ya dia mikir gitu ya. Dia mikir terus, ibu belum bisa jawab, tunggu gitu ya. Waduh. Nilainya paling bagus. Dia baca dulu terus besok dia jawab. Iya, karena walaupun kamu dari mulut kalian itu CO2, oksigen di luarnya itu lebih banyak. Yang kalian CO2-nya tetap meniup oksigen sehingga dia bau bakar gitu. Itu karena SD ya. Wah. Kayak Albert Einstein. Gue pernah baca buku biografi gitulah, tapi dalam bentuk kartun ya. Jadi digambarin dia anak kecil tuh suka banyak nanya. Saking dia suka banyak nanyanya, orang-orang tuh sampai bohwat di sekelilingnya. Kayak lu bayangin anak lu nanya, "Pak, kenapa ada lampu? Kok lampu warnanya putih? Kok lampu keluarin cahaya? Kok kalau kita lihat tuh terang?" Nah, dia kayak gitu, si Einstein itu. Tapi gara-gara dia banyak nanya, nggak ada yang kasih jawaban, dia nyari jawaban sendiri. That's why dia jadi Einstein yang Einstein gitu. Saya kadang tuh kalau kita nggak ketemu jawaban, bukan berarti kita harus berhenti nanya. That's right. Wow. That's right. Itu bukan gue tuh yang ngomong. That's right. Roh Kudus tuh. Nggak harus. Roh Kudus tuh yang ngomong tuh barusan tuh. Kadang kalau lu nanya nggak ada yang kasih jawaban, bukan berarti lu berhenti nanya. Pertanyaan itu bukan tanda kebodohan, ya kan? Pertanyaan itu sebuah keseriusan lu mempertanyakan, dan kadang mungkin nggak harus ada jawabannya. Aku tuh suka loh. Ada satu penulis namanya Caputo ya. Caputo. Iya, bukan orang Kristen, kayak filosof Katolik ya. Dia bilang gitu. Dia awali buku ini, Tuhan, apakah yang ku cintai ketika aku mencintaimu Tuhan? Ya kan? Apakah karena berkat-Mu, karena perbuatan-Mu, karena diriku, karena apa? Tahu nggak? Di akhir buku dia ngomong, biarlah pertanyaan ini menyertai setiap langkah hidupku. Wah. Ketika aku melakukan sesuatu dan merasa mencintai Tuhan, Tuhan apakah yang ku cintai ketika sekarang aku mencintai? Waduh, jadi gak dijawab. Question itu bisa. Caputo ini masih ada gak? Ada. Masih ada ya? Ada. PHP kamu Caputo. Lo tau kan? Wah itu bener. Jadi sebuah reflective question juga ada gitu kan. Iya. Jadi ya, kadang-kadang aku tidak juga menjawab ini pasti ini. Kita bisa mempertanyakan. Yang kadang kita juga belum tahu jawabannya. Tapi pertanyaan itu adalah mengkritisi kita, mengkritisi keyakinan kita yang mungkin sudah kita pakemkan untuk bisa injustice ketika kita merasa itu paling bener kan. Iya. Jadi sebenarnya pertanyaan terakhir gue nih, lu udah punya rumah belum di surga? di dunia aja belum. Jangan jujur banget dong. Nggak,
kita unexpectedly, gue nggak nyangka kita udah sampai menit 40 gitu. Oke. Ya gue nggak, maksud gue ini udah menit 30 something gitu kan. Ya. Cuman ya dari tadi kita udah ngomong kemana-mana gitu dan Ya, menurut gue semuanya tuh bagus, semuanya tuh baik gitu. Ya mungkin kalau teman-teman gak baik sekali lagi ya jangan ya terus pertanyain gitu, karena gue dan Pertanyakan kita. Kojohan Betul. nggak Itu membantu 100% kita loh. bener. Membantu kita untuk oh ya gue nggak kepikir ya dia bisa mikir kayak gini. Dan kita bisa. Ini yang aku suka, mungkin aku bilang aku dulu suka filosof suspicious hermeneutics. Masa lo udah berapa banyak tuh Suspicious bahasa itu keren hari ini. jadi beda sama skeptik. Heeh. Beda sama kritik, suspicious itu curiga. Ada filsafat kecurigaan gitu. Bahaya tuh katanya. Dan Gimana ternyata ada seorang tokoh filosof Kristen kalau nggak salah, Paul Ricoeur, itu dia ngomong kayak gini. Kadang-kadang kita perlu dengerin para filosof suspicious. Suspicious hermeneutik, karena pertanyaan mereka dihasilkan dari kegelisahan zaman, yang di situ kita akhirnya bisa memikirkan bagaimana Christianity itu menjawab sesuai dengan konteks zaman. Iya. Mungkin karena kita tidak mau dipertanyakan, akhirnya kita tidak bisa menyentuh zaman ini dengan segala pertanyaan mereka. Justru kalau mereka pertanyain, Iya, justru kita mungkin- harus denger Inggris dan mikir gitu loh. Kenapa pertanyaan itu? Apa jawabannya? kayak ada rumah di surga atau enggak. itu tantangan zaman Kayak now. tadi lu nanyain tadi kalau gue orang risiko gini-gini, gue langsung berubah gitu loh. Gue langsung tahu-tahu tek gitu loh. Gue belajar dari pertanyaan yang bener-bener mendarat kan. Lu tanya ini kalau gue orang Meksiko, gue cinta banget sama gereja, gue percaya pastor ini, terus ada ini, gue pengen beli. Wah, keren itu. Beda kan jawabannya langsung sama yang sebelumnya kan. Yang nanya Roh Kudus. Gue di sini hanya vessel, hanya alat Tuhan gitu loh. Cuma mungkin intinya terakhir ya, berarti gue sepanjang episode ini kalau gue boleh rangkum dikit adalah tentang bagaimana kita sebagai orang percaya gitu ya, jangan stop dengan apa yang kita percaya, kita pertanyain percayanya, tapi dengan tujuan satu, ya supaya lu semakin mengenal, semakin mencintai kasih Tuhan gitu. Betul. Bukan lu malah kayak Tuhan nggak bener gitu. Ya kalau gue boleh rangkum sih kurang lebih itu. Dan tadi kita tadi juga mempertanyakan sarkastik kita terhadap isu tadi. Iya kan? Kita kan pertamanya sarkas, terus kita pertanyain sarkas kita. Kita bayangin kalau kita jadi orang di sana dengan cara ini dengan ini, wah nggak gampang juga loh. Kita langsung nggak sarkas dikit lah ya. langsung tiba-tiba jadi hormat. Nggak ngelihat Sorry Meksiko. lihat kompleksitinya gitu loh. Banyak orang di sana, banyak struggle di sana gitu sih, Jul. Iya. Sorry, gue memotong. Nggak apa-apa. Menurut gue itu, Iya. gue rasa cukup lah untuk episode kita hari ini. Panjang, nah teman-teman. Ya cuma apapun balik lagi ya, kita mendorong setiap dari kita tuh buat sama-sama struggle, buat sama-sama being critical, buat sama-sama ya apapun yang kita pertanyakan dan lakuin, jangan sampai hasilnya tuh jauh dari kita semakin kenal Tuhan, semakin cinta Tuhan. Cinta gitu. Tuhan, cinta sesama, cinta diri itu adalah inti daripada firman. Betul. Walaupun sebenarnya kita berdua sampai detik ini kita belum tahu kita punya rumah gak di surga. Bentuknya rumah ya, tapi bukan rumah bersama dengan Tuhan, karena itu beda. Oke lah. Oke, Jul. Kalau gitu gila. Dukung selalu teman-teman, kita minta tolong dukungannya buat dukung pelayanan Kojohan. Thank you. Ada sosial media, Instagram, TikTok, YouTube, dan kanal-kanal channel lainnya. Wih, yang mana tuh? Gue suka deh. mana? Di chemistry teman-teman, Kojohan juga jadi host di sana. Dukung pelayanan Kojohan, sosial media, community-nya di Sing dan Vestige. Oke. Dan apapun yang terjadi, doain terus Kojohan supaya menghadapi tantangan dan badai zaman. Haleluya. Thank you. Teman-teman, kita minta tolong dukungannya juga buat follow sosial media kita. Ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman tinggal search Hello God, dan di situ kita bisa saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Juga teman-teman kita minta tolong buat download aplikasi kita. Ada di App Store dan di Play Store. Teman-teman juga bisa dengerin podcast ini di Noise dan Spotify. Wis, luar biasa. Thank you loh Kojohan. Thank you, Jul. For today. Nice. Thank you untuk Feby di sebelah sana. Dan thank you untuk teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.